Shalom, keluarga damai yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam Sapaan Damai Sejahtera hari ini, 7 Januari tahun 2026. Saudara yang terkasih, tidak terasa ya, kita sudah masuki hari ke-7 di tahun yang baru ini. Saudara, bagaimana pengalaman saudara ketika melewati detik-detik pergantian tahun kemarin? Apakah saudara merasa takut? Saudara merasa gentar, saudara merasa putus asa, saudara merasa letih, lesu, dan berbeban berat. Tetapi saya percaya ketika saudara melewati detik-detik itu, saudara membuat sebuah resolusi atau perenungan dan menoleh ke belakang, bukan? Ternyata di dalam kesimpang siuran hidup, kesulitan demi kesulitan yang kita lalui ini, ternyata kita bisa melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan. Jejak langkah kita tidak sendiri. Tuhan, Allah yang Immanuel itu hadir beserta dengan kita. Dia menuntun langkah kita. Dia menunjukkan jalan, menjadi penerang dalam langkah hidup kita. Sehingga ketika kita memasuki tahun yang baru, ada sebuah komitmen, ada sebuah tekad untuk berani maju melangkah bersama dengan Tuhan. Saudara, hari ini kita akan merenungkan sebuah tema. Bagaimana Sang Firman menjadi penerang kehidupan kita. Nats firman Tuhan terambil lagi di dalam Yohanes 1 ayat 1 hingga yang kelima. Demikian ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Kegelapan itu tidak menguasainya. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami, yang telah mengorbankan anak yang tunggal, Yesus Tuhan kami, Juru Selamat kami, dan telah mengirim Roh Kudus untuk menyertai langkah hidup kami, memimpin hidup kami. Saat ini kami mau berdiam kembali di hadapan-Mu, untuk boleh merenungkan firman-Mu, untuk boleh mengerti bagaimana Sang Firman, yaitu Yesus Kristus sendiri, boleh dan dapat menjadi penerang hidup kami. Pimpinlah kami, kuduskan kami dalam perenungan di pagi ini. Dalam nama Yesus kami doa. Amin. Saudaraku, di dalam situasi dan kondisi seperti yang tadi saya bawakan di awal, tentu setiap kita akan mengalami masa-masa yang rasanya gelap gulita. Tapi puji Tuhan, saudaraku, Allah telah hadir ke dalam dunia ini. Dan kitab Injil Yohanes ini ditulis untuk menunjukkan bagaimana Yesus adalah Allah. Sang Firman itu, keilahian dari Kristus itu dinyatakan bahwa Dia adalah yang pada mulanya, Dialah Firman itu. Firman dalam bahasa aslinya logos, yaitu bagaimana Allah berkata. Segala sesuatu boleh terjadi dalam perkataan Allah, dan firman itu telah dicatat oleh para penulis-penulis Alkitab, dan kita tentu bersyukur di zaman kita dapat membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Firman Tuhan ini berbicara tentang sesatu sosok pribadi, yaitu Allah itu sendiri, yaitu Yesus Kristus, Tuhan yang memulai segala sesuatu. Dan Dia akan mengakhirinya dalam kitab Wahyu 22 ayat yang terakhir. Saudara akan baca bahwa Dia akan datang, yaitu Yesus Kristus. Saudara bisa baca dalam ayat terakhir bahwa Dia akan datang kembali. Yesus Kristus, terpujilah nama Yesus Kristus itu. Jadi saudara, 2 hari berturut-turut kita belajar tentang siapakah Sang Firman. Firman itu Yesus, Allah yang menjadi manusia. Dan firman itu telah menjadi manusia dan ditulis dalam bentuk Alkitab, baik itu Perjanjian Lama dan
disambung dengan perjanjian baru, dan itu kita bisa melihat sebuah metanarasi, sebuah cerita besar di baliknya itu, yaitu bicara tentang Kristus Yesus yang adalah Allah, pribadi kedua dari Allah Tritunggal, yang mencipta langit dan bumi, yang hadir untuk menebus karya pengorbanannya di kayu salib dan mengirim Roh Kudus untuk memimpin kehidupan orang percaya, yaitu gereja Tuhan. Saudara, mengapa Sang Firman itu menjadi penting? Karena apa? Sang Firman itulah yang menjadi bukan hanya menebus dosa kita, tapi ia menunjukkan jalan. Saudara, tentu ketika engkau percaya, engkau tidak langsung mati, bukan? Bertemu Yesus, masuk surga. Engkau tetap melanjutkan kehidupan yang sulit, berat, dan penuh dengan tantangan lika-liku ini. Oleh karena itu, saudaraku, kita membutuhkan firman Tuhan. Firman yang akan menuntun setiap gerak langkah kita. Firman itulah yang memberikan terang, memberikan jalan bagi kita ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan dan betapa gelapnya kehidupan dalam dunia ini. Firman itu dikatakan di dalam ayat yang ke-6, ayat yang ke-5, bahwa terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Ya, firman Tuhan adalah terang itu yang menerangi kegelapan, tidak mungkin menguasainya. Terang hadir sehingga kegelapan tidak dapat menguasainya. Tetapi saudara, firman itu tidak menunjukkan satu titik yang jauh ke depan sana. Manusia sering cenderung mau tahu apa yang jauh di depan. Tapi firman itu menuntun selangkah demi selangkah menjadi penerang jalan. Saya teringat beberapa puluh tahun yang lalu ketika saya survei pekerjaan di Kalimantan Timur. Saya pernah melintasi Bukit Soeharto, dan waktu itu ban mobil kami bocor. Akhirnya kami berdiam di tengah hutan yang gelap, yang masih remang-remang, lalu menjelang sore lalu gelap gulita. Akhirnya kami menjalani hutan itu dengan mobil yang bannya kempes, tapi kami memiliki lampu penerang jalan, sehingga hutan yang gelap gulita, yang kanan kirinya ada jurang, ada pohon-pohon besar, ada binatang buas dan sebagainya, tetapi ada lampu mobil yang menunjukkan jalan di depan kami, dan kami melintas hutan tersebut. Dalam satu waktu akhirnya kami bisa keluar dari hutan yang gelap gulita tersebut. Demikianlah firman Tuhan yang menuntun langkah kita selangkah demi selangkah untuk boleh melewati kegelapan dunia ini, untuk kita boleh tetap berani dengan tekun, dengan teguh hati, dengan kuat maju menghadapi kesulitan demi kesulitan hidup. Nah, masalahnya saudaraku, apakah engkau dan saya mau membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, menangkap pesan Tuhan melalui firman yang dapat menjadi penerang hidup kita? Inilah menjadi sebuah pertanyaan penting di dalam kehidupan kita. Untuk kita mengambil keputusan, Tuhan, aku mau mengikuti firman-Mu. Aku mau terus membaca dan merenungkan firman-Mu hari lepas hari. Saudara, di dalam pergumulan perjalanan hidup saya, beberapa waktu ini kami membaca Alkitab setahun bersama teman-teman yang lain, tiba dalam kitab Ayub. Wow, ketika saya membaca Ayub ini, saya menemukan tentang Tuhan yang mengizinkan Ayub mengalami penderitaan, persoalan dalam hidupnya. Wah, saya tertegun. Saya lebih apa dari Ayub? Ayub sampai begitu dahsyat hidupnya. Kesehatannya diambil, keluarganya diambil, anaknya diambil, istrinya mencerca dia. Wah, saya sampai bilang sama Tuhan, saya tidak ada apa-apanya dia banding Ayub. Sampai ditulis di Ayub berkata, siapa lagi yang mau melawan Tuhan? Saya sering berteriak kepada Tuhan, Tuhan, ngapa kamu begini, membiarkan saya seperti ini? Kapan Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan? Saya berteriak demikian di hadapan Tuhan. Tapi ketika saya membaca firman Tuhan mengingatkan saya bahwa siapakah yang dapat melawan Tuhan? Ayub dengan mantap berkata, berpujilah Tuhan, aku bersandar hanya kepada Tuhan. Jangan hanya menerima yang baik saja dari Tuhan, tapi biarlah kita juga mengalami Tuhan dalam setiap proses hidup kita.
Ini sungguh meneguhkan iman saya untuk menghadapi hari-hari yang tidaklah mudah di tahun yang baru maupun tahun-tahun yang akan datang. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi saya percaya Tuhan memimpin. Dan itu juga memberikan sebuah kekuatan. Kemarin juga saya membaca sebuah buku tentang sukacita. Buah roh sukacita dikatakan dalam buku itu. Sukacita bukan karena situasi yang baik, situasi yang bisa berubah-ubah, tapi sukacita karena Allah yang tidak berubah itu yang memegang kendali hidup kita. Wow, sungguh saya ditegur oleh Tuhan karena saya merasa sulit sekali untuk bisa bersukacita. Firman Tuhan katakan, bersukacitalah karena karena Allah yang benar. Allah yang tidak pernah berubah itu memegang kendali hidupmu. Biarlah itulah yang menggerakkan sukacitamu. Bukan karena segala sesuatu lancar, kau punya naik jabatan, engkau punya harta, engkau dikasih istri atau disayang suami, atau anak-anak yang baik berprestasi, bukan. Tetapi karena Allah hadir di hidupmu, engkau bersukacita. Wah, luar biasa firman Tuhan. Biarlah inilah menjadi firman yang menerangi hidup kita, menuntun kita di dalam setiap bagian demi bagian hidup kita sebagai orang percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maukah saudaraku, maukah engkau menaklukkan dirimu di hadapan Sang Firman, membiarkan Dia menuntun langkah hidupmu, memimpin engkau di dalam setiap bagian hidupmu. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu, untuk perenungan kami pada hari ini, bahwa Engkaulah Sang Firman yang menerangi hidup kami, menuntun kami di dalam perjalanan kami. Terima kasih. Terpujilah nama Tuhan, demi Kristus kami berdoa. Amin.